Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu uji validitas dan apa pula itu uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah uji yang menggunakan teknik korelasi produk momen. Uji validitas ini terlebih dahulu ditetapkan hipotesisnya. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran itu konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Jadi kita langsung masuk ke uji yang pertama, yaitu uji validitas. Langkah pertama yaitu kita mengcopy semua data respondennya. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita tempel. Setelah itu kita lakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Kemudian kita klik analyze, lalu kita klik correlate, kemudian bivariate, kemudian yang dari X1 sampai X5 nya kita masuk ke variabel beserta total skornya, kecuali responden kita tidak masuk. Setelah itu kita centang yang persen, lalu bagian test of significance-nya kita klik yang to toilet, kemudian oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah data kita valid atau tidak? Yaitu ada ketetapannya yang disebut dengan Airtable. Kemudian kita buka dulu Airtable-nya. Di sini kita menggunakan yang 0,05. Nah, rumusnya yaitu N dikurang 2. N itu apa? N itu adalah jumlah responden kita, nanti yang akan dikurang dengan 2. Kebetulan data kita ada 30, jadi 30 itu kita kurangi dengan 2, yaitu 28. Maka data perbandingan tabel yang kita uji, kita ambil yang 0,3610. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS. Di sini kita fokus pada percent correlation, yaitu sebagai R hitung kita. Kita bandingkan dengan Airtable tadi. Di sini R hitung dari 1 sampai 5 kita itu besar dari Airtable, maka data kita valid. Nah, selanjutnya yang kedua, kita melakukan uji reliabilitas. Analyze, kemudian scale, lalu kita klik yang reliability analyze, lalu kita pindahkan ke kolom items yang bagian X-nya saja, kecuali responden dan total score, lalu kita klik OK. Nah, untuk cara baca apakah data kita itu reliabilitas atau tidak, kita lihat pada bagian Corbeck alpha-nya. Ketetapannya harus besar dari 0,6. Dapat kita lihat di sini data kita yaitu 0,862. Jadi data kita itu lebih besar dari ketetapannya, maka data kita reliabilitas. Hubung pertanyaan kita ada 3 atau data responden kita ada 3, maka kita akan menganalisis semuanya. Yang tadi kan kita analisis bagian layanan, sekarang kita analisis bagian kepercayaan, kita uji. Caranya sama seperti yang tadi, kita uji validitas, kita copy dulu, kemudian kita masuk ke SPSS, lalu kita tempel di SPSS-nya, kemudian klik analyze, lalu correlate, dan klik bivariate, lalu kita masukkan lagi X1 sampai total skornya ke bagian variabel, respondennya tidak kita masukkan, kemudian centang persen, to toilet, lalu kita oke. Nah, dapat kita lihat di sini, nanti R hitung kita ini kita bandingkan lagi dengan Airtable. Kebetulan responden kita berjumlah 30 juga, maka dikurangi 2, kita pakai yang 28 tadi. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Dapat kita lihat di sini pada X1 R hitungnya itu lebih besar dari Airtable. X2 nya juga lebih besar, X3, 4, dan 5 juga lebih besar, maka data kita ini valid. Selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Analyze, kemudian scale, lalu kita klik yang reliability analysis, kemudian kita masukkan yang X-nya saja ke bagian items, kecuali responden dan total score, lalu kita oke. Nah, dapat kita lihat pada bagian reliability statistiknya, pada bagian Corbeck alpha-nya. Tadi kan ketetapan kita 0,6, harus besar ya dari 0,6,
Jadi data kita ini lebih besar dari 0,6. Jadi data kita itu reliabilitas. Setelah itu kita uji lagi yang bagian terakhir, yaitu pada bagian keamanan. Kita copy datanya, kemudian kita tempel di aplikasi SPSS. Kita lakukan uji validitas dulu, kita klik analyze, kemudian kita klik yang correlate, kemudian bivariate, lalu kita masukkan X1 sampai X5-nya dan total score ke bagian variabel, kecuali yang responden kita tidak masukkan. Kemudian kita oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita fokus pada persen correlation-nya, yaitu sebagai R hitung kita. Nanti ini kita akan bandingkan dengan di R tabel, di mana responden kita juga berjumlah 30, maka kita kurang 2 lagi. Maka kita pakai yang 28 tadi, yaitu 0,3610. Dapat kita lihat pada X1 sampai X5 itu lebih besar dari ketetapan yang ada pada R tabel, maka data kita ini valid. Kemudian uji yang kedua, reliabilitas, itu klik analyze, kemudian klik scale, baru reliability analysis. Kemudian X1 sampai X5-nya kita masukkan ke kolom items, kecuali total score dan responden kita tidak masukkan. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita fokus pada reliability-nya, bagian convert alpha-nya, ketetapannya harus lebih besar dari 0,6. Di sini data kita besar dari 0,6, maka data kita reliabilitas. Mungkin cukup sekian tutorial uji validitas dan reliabilitas dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.